Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah wa sekalian, di kesempatan kali ini ya kita melanjutkan kajian kitab tafsir ya Tafsir Ulumul Tanzil karya Ibnu Juzai ya Al-Kalbi rahimahullah taala ya, di surat Al-Baqarah ayat akhir ayat 24 dari kata widat ya. Jadi kita belajar dari ayat ini, dari tafsir ini, ilmu kebahasaannya ya khususnya, dan juga tentu kandungan dari ilmu tafsirnya ya. Sekaligus juga mengetahui betul bagaimana i'rab Al-Quran, ya kan? Bagaimana sikot tasrifnya, itu harus betul-betul memahaminya. Nah, silakan, siapa dulu nih yang pertama? Pak Ibrahim. Ya, insya Allah nanti kebagian ya. Mungkin apa namanya, dua baris lah ya, satu orang ya. Ya, silakan, Pak Imran. Anahu kholakot wa huwa madhabu Dalilun ala annaha annaha kholakot. Kalau holakot malum itu kan fa'ilnya siapa? Kalau holakot hiya. Siapa hiya itu? Nah, jadi lebih tepat dimajhulkan. Oh, dimajhulkan. Wa hulikot. Wa hulikot bahwa madhabu jamaati wa ahli sunati. Nah, wawnya atau kemana ini? Iya betul si ahli, cuman atapnya kemana? Cuman ahli anam saja. Jamaati, madhabu jamaati wa ahli gitu. Wa ahli sunati. Silakan. Ya. Liman qala anahu Innaha. Inaha atau inahu apa di situ? Oh, kadang suka beda ini. Ada namanya di bawah. Ya. Iya, inahu ya kalau di sini. Kalau inaha, tapi lebih tepatnya inaha, Pak, bukan inahu. Karena kan widat kan ini kan anar ya. Jadi nar itu muannas. Jadi inaha. Kembali lagi ke nar. Iya. Kembali ke ini. Inaha terus. Inaha tako. Nah, ini sama Pak, dimajulkan. Oh, tako apa? Tuki. Tuh laku. Ya. Tuh laku. Yaumul kiamati. Wa kadzalika jannati. Nah, jadi apa jannati? 491. Jadi apa jannati majrur? Majrur tadi ini kan kadzalika jannat majrur ikut Enggak, ini kan kadzalika nggak bisa jadi mudhof. Oh, ini karena Isim mabni nggak bisa jadi mudhof. Apa namanya? Ini kan jannat majrur kadzalika kan dari kadzalika ya ini jannati. Dia jadi mubtada aja, Pak. Karena awal bisa. Iya, jadi wawunya wawu istinaf. Dan dia jadi mubtada muahhar diakhirkan. Kadzaliknya khobar gitu. Jadi rasanya itu waljanatu kadzalika. Jadi dibalik kadzalika. Iya, karena kadzalika itu terdiri dari apa? Iya, jar majrur. Iya. Ya udah Pak, segitu aja sedikit. Nah, coba nih saya tanya Pak Imron atau nanti yang lain jawab. Ya, apa kedudukan kata hilafan? Irob kata hilafan apa itu? Mansub kan dia. Masdar. Iya masdar, cuman irobnya. Kalau hal itu kan berarti ada apa? Sahibul halnya mana?
Oh, ini Ustadz, mafuli ajli bukan? Kalau maupun aja alasan ya. Ini Iya, cocok nggak dari jadi alasan? hilafan. Maknanya apa? Apa hilafan maknanya apa, Tat? Iya kita Perselisihan? sebutkan dulu lah artinya ya supaya bisa ini ya coba. Dapat arti? Jadi uidat ya disiapkan. Dalilun adalah dalil ala annahu qad huliqat bahwa neraka itu sudah diciptakan. Ya, wa huwa madhabul jamaati wa ahli sunnah. Dia adalah madhab jamaah wa ahli sunnah. Ya, maksudnya ahli sunnah wal jamaah ya dibalik. Jamaah dan ahli sunnah. Maksudnya ahli sunnah wal jamaah. Iya. Khilafan berbeda liman kola ya dengan orang yang berkata inau tuhlaku yaumal kiamati sungguhnya dia diciptakan pada hari kiamat wa kadzalika al jannatu begitu pula surga. Berarti lapannya jadi apa? Sohibul halnya Penjelasan. Kalau si apa mutlak nggak ada ininya kan? File persamaan arti nggak ada. Udah. iya iya jadi ya betul jadi hal ya Jadi karena apa sohibul halnya ya yang sebelumnya bahwa kata atau lafad ya lafad ru'yan itu dalilun. Dia dalilun kan Iya, iya, mudzakkar ya. iya. Kenapa mudzakkar? Dia khobar. Mubtadanya mana? Uiddat, Oh, ya. mubtada yang dibuang, Tat. Dibuang apa dibuang? Ada. Wah, Ya bisa huwa ya. Atau kata wiida itu kan semacam lafad jadi lafadu idat. Jadi lafadu idat adalah dalil. Jadi kata lafad ada kata lafaz. lafad yang dibuang yang tersirat. Sehingga dalilnya dia mudzakkar kan khobarnya. Jadi lafadu idat itu adalah dalil. Nah, kata lafad adalah dalil hilafan. Nah, dia hal dalam keadaan ya berbeda dengan orang yang mengatakan ya di sini kita bahas ya sedikit. Jadi uidat disebut uidat lil kafirin, neraka itu disediakan bagi orang kafir. Uidat itu kan menggunakan fi'il madi. Dari kata ada yuidu, i'dadan. Jadi dipersiapkan. Nah, artinya disebut fi'il madi itu ya sudah ada. Jadi neraka itu sudah ada sehingga ini jelas menjadi keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa dan surga juga ya, surga dan neraka. Dan dalam ayat lain kan surga juga sama idat lil mutakin. Jadi sudah ada, sudah diciptakan. Iya. Iya, sudah ada. Jadi surga neraka itu sudah diciptakan dua-duanya. Cuman kan kita tidak bisa menjangkau keberadaannya. Mau pakai alat teknologi secanggih apapun nggak akan bisa terdeteksi di mana keberadaan surga neraka gitu kan karena terbatas jangankan Sekarang udah ada. menembus surga neraka kan langit aja nggak bisa kan dalam surat Ar-Rahman ya Allah mengatakan apa ya masyarul ini jini wal insi ini satatum antan fudu min aktoris samawati wal ard fan fudu la tanfuduna illa bisultan. Kalau mau menembus batas langit bumi silakan. Itu kan tidak bisa. Yang baru dijangkau oleh manusia itu kan ini sebenarnya baru langit pertama dia nggak bisa ke langit kedua, ketiga. Nah, di surga itu kan di atas. Surga itu di atas dari apa namanya semuanya. Dan yang paling tinggi surah Al-Firdaus atapnya itu adalah arsy itu ya arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya, neraka kalau neraka itu kan di bawah, kalau neraka itu kan di bawah.
Ya, nah berbeda dengan ada yang mengatakan nanti diciptakan di hari kiamat. Ya. Tentu ini lemah ya, menyalahi hal yang sudah disepakati. Kalau rofa di atas atau di bawah. Ya, baik. Berikutnya ya, siapa? Coba. Yang di sini dulu bagus ya, jangan. Ayat. Lanjut dan wabashir. Wabashiri Ya. yahtamilu an yakuna Khitoban. li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam au khitoban li kulli wahidin wa rajaha az-Zamakhsyari hada li annahu akhamu alladzina amanu wa amilus solihati dalilun ala anal imana khilafal amali. Ala anna itu ada anna. Anna fungsinya apa? Ala anal imana khilafal amali. Hilafu karena mengkhabar anna. Hilafu. Karena kan isim ananya kan apa? Isim ananya kan imana. Ya, khabarnya mana? Hilaful amali. Li'atfihi alaihi khilafan liman qala al-imanu i'tiqadun wa qaulun wa amalun wa fihi dalilun ala anna sa'adata bil imani ma'al amali khilafan lil murji'ati. Ya, cukup ya. Nah, coba apa yang ini yang sulit di sini misalnya Terjemahnya dulu, Tat. terjemahnya dulu ya. Mubashir dan berikan kabar gembira ya. Ya tamilu ya berkemungkinan antakuna atau an yakuna, ini beda redaksi ya. Ada yang takuna, ada yang yakuna ya. Saya takuna, Ustaz. Iya, beda. Ada yakuna, ada takuna. Ya, kalau takuna berarti kan ininya harus ada mana itu. Iya, berarti kan dengan melihat yang tersiratnya apa gitu, yang tersembunyi. Kalau misalnya apa namanya lafzu, kan ini ngebahas kata Bashir. Kalau dia anggap muzakar berarti ada kata lafzun muzakar. Misalnya lafzu wa Bashir ya tamilu an yakuna, harusnya kan ya tamil an yakuna kalau muzakar. Kalau muannas misalnya kata kalimah kan muannas. Ya, kalimah Bashir tahtamil harusnya. Kalau ini nggak sesuai yang ada di PDF ini, nggak konsisten. Kalau mau pakai muannas ya muannas semua. Tahtamilu antakuna. Gitu. Kadang-kadang diapakan gitu. Kadang-kadang diapakan gitu. Ada mana kadang mana Enggak. Ada juga ini. Nah itu ada ininya, ada apa namanya, ada alasannya. Ya, jadi berkemungkinan dia ada apa namanya, adalah hitop atau pesan. Pesan ini kan perintah wabashir dan berikan kabar gembira. Kepada siapa? Bahasanya kan domir anta. Siapa anta ini? Nah, di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah untuk Nabi. Jadi berikanlah kabar gembira olehmu, wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad SAW. Au hitoban li kulli ahadin.
Ya, atau hitobnya pesannya itu kepada setiap orang. Jadi bukan hanya Nabi Muhammad. Jadi anta karena setiap orang yang membaca Al-Qur'an. Ya, setiap orang masing-masing jadi apa? Ditujukan pesan itu oleh Allah kepadanya, anta Basir, berikan kabarnya olehmu. Siapapun yang membaca Quran itu. Iya, ya. Nah, waraja Zamasyari dan Zamasyari menguatkan hada yang ini, maksudnya yang pendapat kedua tadi. Zamasyari ini kan dia kitabnya Al-Kasyaf. Cuman secara akidah dia Mu'tazilah. Ini yang harus hati-hati. Secara akidah Zamasyari itu Mu'tazilah. Tapi dari segi kebahasaan dia bisa diambil, gitu ya. Ya, iya dari segi kebahasaan, dari mubalaghah ini luar biasa jadi rujukan kitab Al-Kasyaf. Mu'tazilah itu kelompok yang menolak sifat-sifat Allah. Ya, baik dalam ada kekeliruan dalam sifat Allah, dalam masalah takdir, ya kan? Dalam masalah-masalah akidah. Ini penyimpangan sehingga kan banyak para ulama Ahlussunnah, para imam Ahlussunnah melakukan bantahan-bantahan. Ya. Itu dari banyak para ulama Imam Ahmad dan yang sejaman dengan beliau, yang ulama-ulama yang dekat dengan beliau itu banyak yang melakukan bantahan. Nah, makanya ketika kita baca tafsir juga harus hati-hati. Makanya harus ada guru gitu. Kalau baca sendiri gitu. Ya. Karena di situ nanti ada pembahasan akidah dan sebagainya. Tapi dari segi kebahasaan Zamasyari bisa diambil kitabnya Al-Kasyaf. Bahkan kitab Al-Kasyaf itu dalam kebahasaan dia jadi rujukan. Dia membahas dari sisi balaghah juga banyak di kitab Al-Kasyaf itu. Iya, gitu. Ya ada yang ini li'ana wafamu karena itu lebih besar, lebih agung. Ya. Nah, ladina amanu wa amilus shalihat kepada, berarti kan ini jadi apa? Irobnya alladzina jadi apa, Pak? Wa basyiril ladzina. Jadi ladzina kedudukannya jadi apa? Berilah kabar gembira kepada orang. Nah, berarti maf'ul bi. Tapi dia mabni. Karena dia apa? Isim mausul. Fi mahali nasbin maf'ul bi. Alladzina itu mausul. Mausul itu butuh apa? Bukan. Yang namanya mausul setelahnya harus ada silah mausul. Silah mausul itu harus berupa jumlah, ya kan? Baik ismiyah, fi'liyah atau sibu jumlah. Nah, makanya alladzina amanu. Nah, amanu fi'liyah kan, jumlah fi'liyah. Dia jadi silah mausul. Karena makna mausul itu menjadi dipahami setelah ada silahnya. Kalau nggak ada silah nggak dipahami. Yang apa? Yang beriman baru jadi jelas. Ya, itu namanya silah mausul. Cuma silah mausul nggak ada kedudukan khusus. Dia la mahalahu minal irob, la mahalaha minal irob. Silah mausul itu. Ya. Jadi amanu ya fil madi wa amilus shalihat ya atop ya ke amanu ya. Shalihati ya. Dia maf'ul bi dari amilu ya, dan orang-orang yang beramal soleh ya dalilun ala annal imana adalah dalil. Nah, ini maksudnya membahas apa kata ini, kalimat ini. Kalimat alladzina amanu wa amilus shalihat adalah dalil ala annal imana hilaful amali. Ya, bahwa iman itu berbeda dengan amal. Lihat fihi alaihi karena mengatopkannya kepadanya. Ya, hilafan berbeda. Ini sama kayak tadi. Hilafan liman qala, ya berbeda dengan yang berkata iman i'tiqadun wa qaul wa amal. Iman itu adalah keyakinan, perkataan dan amal. Ya, wa fi dalil ala anna sa'adata, dan di dalamnya ada dalil bahwa kebahagiaan bil imani dengan iman mal a'mali. Ya, bersama dengan amal hilafan lil murji'ati, berbeda dengan kelompok murji'ah. Nah, ini kelompok juga.
Murji'ah ini juga satu kelompok yang menyimpang juga dalam akidah. Ya, nanti kita bahas ya kaitannya dengan masalah iman. Ya, dari segi pembacaan dulu ada yang belum jelas nggak? Semua udah jelas hirupnya. Hilafannya Tat, hilafannya sama kayak yang tadi. Jadi hal ya. Apa Bu? Hilaf, Hilafannya hilaf. ya sama kayak tadi ya halnya. Sama kayak tadi ya. Ya baik ya. Jadi eh, apa namanya ya ayat ini ya ayat ke-25 ya. Jadi dan berikan kabar gembira. Nah ini berarti kan membahas tentang orang beriman. Sebelumnya kan orang-orang kafir, ya kan? Tentang fatakunar, lati dan seterusnya. Nah ini kalau dalam mubalaghah itu disebut dengan mukobalah, mukobalah. Jadi membandingkan. Jadi setelah disebutkan tentang orang kafir ya bahasannya neraka. Nah, kemudian akan muncul ketika orang membaca itu lalu bagaimana dengan orang beriman gitu. Nah ini kan orang kafir, ya kan? Akan apa? Masuk ke dalam neraka ya bahan bakarnya manusia dan batu. Lalu bagaimana dengan orang beriman? Maka dijawab ya sehingga Al-Quran itu ya ketika orang membaca Al-Quran dengan kehadiran pikiran ya kehadiran hati merenungkan isinya itu akan nyambung dan dia akan menjawab ya ketika setelah baca ayat ini akan muncul pertanyaan lalu di ayat berikutnya itu ada jawabannya di ayat berikutnya ada jawabannya ya, ayat-ayatnya kan begitu Al-Quran. Jadi akan muncul pertanyaan, lalu bagaimana dengan orang beriman? Nah, maka dijawab, wabasyiril ladzina amanu. Berikan kabar gembira kepada orang beriman dan orang yang beramal soleh. Ya, nah di sini dibahas dulu ya kata basyir tadi bisa untuk nabi, bisa juga untuk setiap orang yang membaca. Nah, di sini dikatakan orang beriman dan orang beramal soleh. Di situ iman dan amal soleh. Nah, di sini katanya tadi ya sebagai dalil bahwa ya iman itu berbeda dengan amal. Ya, karena mengatopkan ya. Jadi ada atop itu menunjukkan ada perbedaan. Ya kan al-atfu yaqtadil mughayyar itu ada kaidah atop itu menuntut adanya perbedaan. Ya, ketika disebut Ahmad dan Usman misalnya. Ada kata dan itu menunjukkan nih dua orang berbeda. Kalau misalnya Ahmad Usman bisa aja itu untuk satu orang ya. Namanya Ahmad Usman. Tapi kalau Ahmad dan Usman, nah ada dan itu menunjukkan ada perbedaan. Gitu ya. Nah, tetapi sebetulnya kaidah itu tidak berlaku selalu berlaku begitu. Tidak selamanya. Karena bisa jadi karena makanya inilah penting itu kan kalau hanya menganggap bahwa atop itu menunjukkan dua hal yang berbeda yang diatopkan. Itu kan baru dari segi makna atop secara asal. Itu bisa diketahuinya dari ilmu nahu itu. Ya, jadi ilmu nahu itu kan ada membahas tentang mana-mana huruf. Mana-mana huruf kan di buku saya juga di akhir kan ada ya. Tapi kan nanti kalau ingin mendalami lagi itu ada. Mana-mana huruf itu. Ya, kayak di Jami'ud Durus kan ada ya. Sebenarnya walaupun ya ringkas. Kalau yang lebih panjangnya seperti karya Ibnu Hisham, Mughni Labib. Ya, Mughni Labib itu udah tingkatan tinggi ya. Dia membahas mana-mana huruf secara mendalam. Nah, tapi juga harus tahu juga ilmu balaghah. Nah, dalam ilmu balaghah itu dibahas. Tidak selamanya diatopkan itu dua hal yang berbeda. Bisa aja sama, yaitu misalnya bisa mengatopkan yang umum kepada yang khusus. Atau yang khusus kepada yang umum. Dilihat di mana misalkan Iya. ambil sama Usman apanya bisa sama sifatnya
Beda orangnya. Enggak, ini mah sama, hakikatnya sama. Tapi seperti misalnya, yauma yaqumu ruhu wal malaika. Ruh di situ siapa? Malaikat Jibril. Tapi diatopkan wal malaika. Iya. Iya, iya. Kan Jibril kan masuk malaikat juga. Iya, masuk ya. Jibril dan malaikat. Emangnya Jibril bukan malaikat? Iya. Nah, berarti itu mengatopkan ya yang umum kepada yang khusus. Hakikatnya kan sama. Nah, makanya ini yang dijadikan dalil. Nah, ini juga sebenarnya apa yang dijelaskan oleh penulis ini kurang tepat ya. Yang benar menjadi akidah Ahlussunnah seperti kita sudah pelajari dalam kajian akidah, kajian tauhid. Ketika kita selalu membahaskan pengertian iman. Iman itu apa? Tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisan wal amal bil arkan itu. Jadi hakikat iman itu mencakup 3. Keyakinan hati, pernyataan lisan dan amal. Jadi amal itu termasuk hakikat dari iman. Nah, inilah yang menjadi akidah Ahlussunnah. Makanya kita akan dapati dari penjelasan para ulama-ulama ya seperti Imam Syafi'i. Ya, kalau ingin mengetahui misalnya riwayat-riwayat itu kan dikemukakan misalnya dalam kitab Aqidah Salaf Wasabil Hadis ya karya Abu Usman ya, Syekhul Islam As-Sobuni ya yang pernah kita bahas tuh kitabnya. Tapi belum khatam itu, udah cukup jauh. Itu kan dikemukakan riwayat dari para ulama salaf itu Imam Syafi'i, Imam Ahmad ya dan imam yang lainnya, mereka semua mengatakan bahwa iman itu qaulun wa amal. Iman itu adalah qaul dan amal. Qaul di situ maksudnya qaulul qalbi dan qaulul lisan. Perkataan hati dan perkataan lisan. Disingkat jadi qaulun wa amal. Amal juga mencakup amalul qalbi wa amalul badan, jawarih. Gitu. Itu Ahlussunnah itu. Kesepakatan Ahlussunnah. Nah, cuman Ibnu Juzai ini beliau agak terpengaruh oleh akidah al-kalam, akidah Asy'ari gitu. Walaupun beliau nggak murni karena nanti ada juga perkataan beliau yang tidak keliru. Nah, jadi keliru kalau menjadikan alladzina amanu wa amilus sebagai dalil bahwa amal itu bukan termasuk iman gitu. Ya, karena justru akidah Ahlussunnah itu mengatakan bahwa amal itu bagian dari iman. Termasuk hakikat iman, amal itu. Ya. Itu. Makanya iman itu kan ada keyakinannya, ada perkataannya, ada perbuatannya. Itu lengkap mencakup 3 itu. Yang disebut dengan iman. Kalau hanya keyakinan saja itu kan akidah. Ya kan i'tiqad. Ya, kalau keyakinan aja itu akidah. Bukan iman. Makanya nggak bisa orang disebut beriman cuman meyakini doang, nggak ada mengamalkan, bahkan cuma di hati doang, nggak pernah diucapkan. Dia nggak disebut beriman. Atau dia meyakini lalu mengikrarkan syahadat tapi nggak pernah beramal setelah itu, nggak pernah melakukan kewajiban apapun, nggak bisa disebut beriman. Ya, makanya sepakat sebetulnya para ulama Ahlussunnah itu kalau orang nggak sholat sama sekali, setelah dia bersyahadat dia kafir. Beda kalau misalnya dia sholat tapi ada bolong-bolong, ya karena malas, ya bukan karena tidak meyakini kewajibannya, tapi karena malas. Nah itu dia masih muslim, cuman dia melakukan dosa yang sangat besar, meninggalkan sholat. Nah, Islam KTP. Nah jadi itu ya, jadi yang betul adalah justru al-iman i'tiqad wa qaul amal gitu. Nah ini juga dalil bahwa kebahagiaan itu dengan iman dan amal. Ya, walaupun amal itu bertingkat-tingkat ya. Dan yang menentukan tingkatan di surga itu ya amalan. Ya, makanya yang disebut iman itu seperti dikatakan oleh siapa namanya Umar bin Abdul Aziz ya dalam Sahih Bukhari kan ada
kita sudah mengkaji itu ya. Di Kitabul Iman di Sahih Bukhari itu ya, kita untuk memahami iman itu apa itu kan Imam Bukhari sudah ada di Sahih Bukhari. Ya, bahwa amal itu termasuk iman. Perkataan Umar bin Abdul Aziz kan bahwa iman itu ada rukun-rukunnya, ada sunnahnya. Jadi ada standar minimal orang itu beriman. Nah, ada mukammilat, pelengkap. Nah, amalan itu nanti akan menjadi pelengkap ya, yang akan menentukan keutamaan, keistimewaan orang itu bertingkat-tingkat dengan amalan itu ya. Nah, bagaimana orang Murji'ah? Nah, orang Murji'ah inilah yang keliru dalam masalah iman. Nanti yang keliru dalam masalah iman yang berbeda dengan Ahlussunnah itu ada yang disebut Murji'ah dan sebaliknya ada Khawarij dari segi akidah. Kalau orang Khawarij mengatakan apa? Orang yang melakukan dosa besar otomatis kafir. Itu Khawarij. Ya, kalau Murji'ah sebaliknya. Ya, dia meyakini orang Murji'ah itu iman itu hanya keyakinan saja tadi. Amal itu enggak berpengaruh gitu kepada iman. Ya, jadi iman itu keyakinan aja dan aja mengatakan perkataan dengan perkataan. Nah, makanya mereka mengatakan perkataan yang sangat fatal bahwa imannya orang yang paling fasik sekalipun itu sama dengan imannya Abu Bakar. Nah, itu kan fatal, parah. Karena mengatakan iman cuma keyakinan doang, amal nggak berpengaruh. Nah, inilah kelirunya Murji'ah itu di situ. Ya, itu tidak berpengaruh kepada ya itu. Nah, dalam masalah iman, dalam masalah bab iman. Belum lagi nanti dalam masalah bab sikap terhadap pemerintah, itu beda lagi nah bahasannya. Iya, karena ada waris, ada Murji'ah, itu bertolak belakang. Nah, Ahlussunnah itu berpertengahan, pertengahan antara Khawarij dan Murji'ah. Baik, berikutnya silakan. Saya Ustaz. Ya. Ya, yang di sini dulu Bu ya. Ajar silakan. Aku baru kerja. Tajri min tahtihal anhar. Bukan ai. Oh, ai tahta asjariha wa tahta mabaniha wa hiya anharul ma'i wal labani wal khamri wal asali wal asali. Hakadha tafsiruhu Waqa'a wa ruwiya anharo. Nah, ini nggak mungkin dibacaan kalau setelahnya isim. Anharu Anna dibacanya Anna. Aharo. Mansubkan setelah Anna, isim Anna. Anharo Jannati tajri fi ghairi Hududin. Ya, cukup ya di situ. Nah, coba apa irob kata anharu? Tajri minta til anharu, Banjar. Jadi di ayat dalam ayat. Oh, tajri minta tihal anharu. Anharunya jadi apa? Fa'il dari ya tadi. Ya, jadi kadang antara fi'il dan fa'il itu terselang. Iya, tajri minta tihal anharu. Ya, yaitu maksudnya apa? Tahta asjariha, di bawah pohonnya, wa tahta mabaniha, ya, di bawah bangunan-bangunannya. Wahi anharul ma, yaitu sungai-sungai air, wal labani dan susu, wal khamri
Khamar, wal asali apa? Madu. Madu. Ya ini sebagaimana di surat Yasin ya. Disebutkan macam-macam sungai di surga kan. Wahakada tafsiruhu waqwa. Begitulah tafsirnya ada ya terdapat. Waruya dan dikatakan an-anhar tajri fi ghairi uhdudin. Ya, bahwa sungai surga itu mengalir pada selain apa namanya uhdud itu kan parit ya. Jadi lubang ya. Wallahu alam. Ini ruya ini kan eh, menunjukkan lemah. Sigot tamrid ya disebutnya. Kalau menggunakan fi'il majhul ruwiya ya. Baik. Nah di sini sebenarnya ada pembahasan ilmu balaghah, yaitu ketika disebut tajri min tahtil anhar, mengalir di bawahnya sungai. Pertanyaannya, yang mengalir sungainya atau airnya? Air. Air biasanya. Biasanya air, Ustaz. Hah? Air. Tapi ini mungkin sungainya kayak ngalir, Tat. Enggak, sungai itu Air. Kenapa kata begitu? sungai atau air sungai? Air. Ah, dua-duanya. Enggak. Aku dapat penjelasan dua. Nah, sehingga ini ada balaghah di sini, ada yang disebut dengan majas. Majasnya ini majas akli ya, disebutnya itu majas akli itu kan maknanya menisbatkan perbuatan bukan kepada pelaku sebenarnya. Misalkan umat singa gitu kan. Bukan, itu mah beda lagi. Kalau itu mah perumpamaan, Pak, tasbih. Jadi menisbatkan perbuatan bukan kepada pelakunya. Itu namanya majas akli. Ada yang menisbatkan kepada waktunya, ada kepada waktu berarti disebut dengan zamania. Kepada tempatnya disebut dengan makania. Ya, ada kepada masdarnya, masdaria. Ada yang kepada sebabnya, sababia. Ya kan? Ada disebutkan fa'il dimaksud apa? Isim fa'il dimaksud isim maf'ul, maf'uliyah. Disebutkan isim maf'ul dimaksud isim fa'il, fa'iliyah. Ada 6. Jadi itu disebutnya apa namanya? Alaqohnya. Ya, alaqoh majaz akli. Ya, nah, ketika disebut sungai mengalir, kan yang mengalir itu airnya. Kalau sungai berarti apanya? Tempat. Nah, berarti ini namanya makania. Menyandarkan pekerjaan kepada tempatnya. Gitu. Sungai mengalir, maksudnya air mengalir di sungai. Ada yang menyandarkan kepada waktu zamannya. Ya, misalnya dalam Al-Qur'an bal makrul laili wan nahar. Tipu daya siang dan malam. Ya, apakah malam dan siang melakukan tipu daya? Tidak. Ya, tidak. Maksudnya makrul musyrikin fil laili wan nahar. Makannya orang musyrik pada waktu malam dan siang. Nah, jadi lail dan nahar itu zaman. Jadi menisbatkan pekerjaan ke waktunya. Itu namanya zamaniyah. Ya, ada yang kepada apa sebabnya? Ya, misalnya gubernur membangun jalan. Ya, atau misalnya gubernur memperbaiki jalan. Kan orang yang memperbaikinya apakah gubernur langsung? Kan para pekerja. Tapi kenapa disebut gubernur atau presiden memperbaiki jalan? Karena kenapa? Karena dia jadi sebab. Itu namanya sababiyah. Punya uang. Gitu. Ada lagi yang misalnya apa syaitan rajim mananya marjum. Rajim itu isim fa'il. Tapi mananya marjum. Nah, itu namanya maf'uliyah.
Ya, bi isatir rodia. Maknanya kan bi isatin mardia harusnya. Isatir rodia itu maf'uliyah, jadi disebutkan isim fa'il, maknanya isim maf'ul. Ya hijabam masturo. Ya tirai, tirai yang ditutupi atau tirai yang menutupi. Tirai itu ditutupi atau menutupi? Menutup ya. Menutupi. Jadi itu disebutkan isim maf'ul, maksudnya isim fa'il. Jadi hijaban masturo itu maknanya hijaban satiron. Nah inilah yang disebut fa'iliyah. Itu manjas akli juga sama. Gitu ya. Jadi kita belajar membalaghahnya praktis aja, yang membahas ayat. Nanti secara khusus mungkin bisa dipelajari. Baik, silakan ya Bu Eka. Minha ya Tat. Ya, ya sambil beres aja nggak apa-apa santai. Apa Tat? Oke. Minha min samarati rizqa. Min al-ula. Nanti itu mah gantian. Satu Iya, depan. iya. Gitu. Satu depannya. Ya, silakan. Oke. Minha min samarati rizqa. Min al-ula lil ghoyah au litab'id au libayanil jinsi. Wa min saniyah libayanil Nah, itu jinsi. jangan diwakaf, Bu, dibaca akhirnya. Hah? Dibaca apakah asannya itu, asaniyata, asaniyati. Oh, oke. Wamin asaniyat. Amin Hah? asaniyat. Asaniyatu, asaniyata, asaniyati. Kan udah menjelaskan minnya kan? Hah? Wamin saniyati, bolehlah. Kenapa asaniyati? Min yang kedua gitu ya. Wamin asaniyatu. Karena ini minnya bukan apa ya? Bukan hujat ya, Tat. Min Ya, yang bukan digunakan sebagai kata bantu ya dalam kalimat. Tapi memang sedang menjelaskan kata min. Oke. Gitu. Jadi dia ini dikutip hikayah Naam. ya. Jadi sehingga asaniyatu ya. Siap. Wamin asaniyatu libayanil jinsi gitu ya, Tat. Ya. Kemudian melu ai fi dunia bidalilin kau bidalilin Ditanwinkan nggak, Bu? nggak pakai Kenapa? bidalilin Kenapa, Bu? Nggak pakai tanwin? mudhof ilaih ke Iya, kauli. iya, mudhof ya. Kemudian inna kunna qablu fi ahlina musfikin ai fid dunya fa inna samarol jannati ajna sebentar. Fa inna samarol jannati ini nggak tahu artinya ajenasa, Ustaz. Kan ada inna, Bu. Inna kan mana isimnya, mana khobarnya. Ya, samarol jannati ajenasu samarid dunya. Ya, betul ya. Benar-benar boleh. Kanat khairan minha fil mat'ami wal mandori. Wa uti mutasyabiha ai yasbihu Nah, bukan yasbihu, Bu. apa? Itu wazan af'ala. Oh, yusbihu Ya. yusbihu samarod dunya fi wakila yusbihu ba'duhu ba'dan dori wa yahtalifu fil mat'ami wad domiril majaruri. Nah, ini kan pembahasan baru lagi, Bu. Oh gitu, Tat. Berarti wawunya bukan atop. Jadi wayah talifu fil mat'ami wad Nah, itu kan film matami udah di situ. Oke. Berarti wad ya, Tat. Iya, jadi istinab.
Oh, siap. Oh, ini ya berarti ya. Oke. Wadomirul majaruru yaudu ala marzukul ladzi Ada ala yadul huruf jar ala. na'am. Heeh. Yaudu ala marzukil ladzi yadullu alaihil makna. Mutatoharah Mutahharatun. mutatoharot Enggak ada tanya mutahharatun. mutatoharatun. Oh, na'am. Minal hidi ini tat. Haid perempuan. Di wa agdzarin nisa'i. Oh iya. Wasairil agdzaril lati ini apa? Tahtasu bin nisa'i kalbuli wa ghairihi. Kalbauli. Kal Sebenarnya ini Ibu ada la-nya nggak di kitab Ibu? La tahtasu atau tahtasu? enggak ada la-nya. Harusnya ada la tahtasu. Oh, ini gimana ya kalau baca sendiri? La tahtasu Jadi bin tambah ya, nisa'i. itu ada perbedaan tulisan, bahkan fatal ya perbedaannya. Di kitab saya ada Iya. la-nya, jadi la tahtasu. Ini yang lebih tepat ada la-nya. Jadi tidak mengutuskan kepada Karena kan la kencing nggak tahtasu. khusus buat perempuan, Bu. Laki-laki juga bisa kencing. Heeh. Iya. Baul itu ini pipis. Oke. La tahtasu bin nisa'i kal bauli wa ghairihi. Wa yahtam an yurida Iya, Yurida. toharatut tayyibi. Jadi apa toharatu? Ya. Yurida. Oh. Toharoh. Bukan toharoh, Ustaz. Kan ada yuridu tuh, yuridu apa? Toharatu, toharota, toharoti. Allahu Akbar. Kulbi, Ustaz. Iya, maf'ul bi. Ya toharotat tayyibi wa tayyibil ahki. Toharota. Bukan toibi ya, ini salah. Tiba yang terakhir. Tibai, Bu, salah ini. Ini di PDF ini banyak tulisan yang salah. Jadi bukan toibi, tibai, Bu. Ibu kitabnya yang mana, Bu? Pakai PDF? Pakai kitab, Ustaz. Tayyib. Pakai tayyib, Ustaz. Di sini juga ini kitabnya tuh. Di situ toib atau tiba? Tiba ya, yang benar tiba, Bu. Oh. Banyak to ya sama batat. Iya, yang pertamanya tiba bukan toib, salah. Jadi setelah yurida toha rotati ba. Iya. Nah, baru yang kedua baru wa benar wa tibi, betul. Watiba berarti ya. Atau watayiba ya, watayibal ahlaki. Emang ini harus dikaji, harus ada koreksi, kan banyak yang salah tulisan. Makanya kalau nggak dikaji nanti bisa salah baca sendiri. Tibi yang pertama apa tadinya? Ya, itu ya. Ya, siap, Ustaz. Nah, coba apa irob kata mutasyabihan, Bu? Mutasyabihan. Wa utubihi mutasyabihan. Oh, terjemahnya sebentar. Oh, halun tat ya. Hal dari mana sahibul halnya? Tar dulu. Wa utubihi mutasyabihan. Yang serupa.
Mereka diberi ya yang serupa. Isi dengannya wawan serupa. Ini mutasyabihan. Jadi apa, Ustaz? Ya, maf'ul bih, Bu. Lebih dari Fa'ilnya mana, Pak? Wow itu kan wow atau Enggak. Wawu kan itu kan dia fi'il madhi majhul. Kalau fi'il madhi majhul berarti butuh apa? butuh Naibul fa'il. Jadi wawunya naibul fa'il. Tapi kenapa mutasyabihannya fa'il? Apa namanya maf'ul bih? Ustaz. Hah? Ya. Maf'ulnya 2. Maf'ul bih sani. Karena kan ketika ada fa'ilnya itu naibul fa'ilnya kan asalnya maf'ul bih pertama. Oh Ya, iya. jadi wa'utu itu berarti asalnya kan wa atahumullahu kan gitu. Asalnya kan fa'ilnya Allah. Wa atahumullahu mutasyabihan bi mutasyabihan. Ya, Allah memberi. Nah, ata kan? Ata memberi hum kepada mereka. Nah, humnya maf'ul bih pertama, mutasyabihannya maf'ul bih kedua. Oh iya, Ketika iya Ustaz. dimajhulkan, maf'ul bih pertama jadi naibul fa'il, maf'ul bih kedua tetap maf'ul bih. Iya Ustaz. Iya kan? Iya, dulu pernah belajar waktu di Imarat. Ya, itu. Sama Ustaz yang di sana, yang di masjid. Iya, iya, masih ingat ya. Benar. Berarti kata si atanya ini dia butuh 2 maf'ul ya, Tat? Ya, betul. Memberi apa kepada siapa? Ya kan? Jadi yang pertamanya jadi apa? Maf'ul bih pertama jadi naibul fa'il, yang kedua tetap maf'ul bih ya, Tat? Ya. Baik, kita bahas sedikit ya. Jadi min samarati rizqo. Ya, ini kan sebetulnya tafsir ini enggak semua kata dalam ayat dibahas. Ya, kadang ada yang dilewat ya. Nah, jadi ayatnya itu kulama ya, sebelumnya itu kan kulama ruziku minha. Setiap kali mereka diberi rezeki darinya, dari apa? Dari surga ya. Hanya berarti kembali ke surga. Ya, min samaratin dari buah-buahan rizkon. Ya, sebagai rizki. Nah, rizkonnya apa kedudukannya? Rizkon maf'ul bih. Enggak. Rizki, rizki. Menjelas, lanjut. Min samaratin rizkon. Samarati rizqo apa? Rizkonya jadi apa kedudukannya? Min samaratin. Min samarati. Tamyiz. Tamyiz mana ininya mumayaznya? Tamyiz kan harus ada mumayaz. Rizkon. Yang namanya mumayaz kan ada yang malfud, ada yang malfud. Hal dari Padahal bukan sohibul halnya badal bukan badal. maf'ul mutlak. Ada pi ujungnya. Badal bukan. Padahal dari mana? Min samaratin. Min samaratin. Dari buah-buahan rizkon aku. Min samarotin rizko. Oh, dia bisa hal ya. Kalau dari samaro ya. Samaro. Jadi samaro itu sebagai rizki. Ya, dalam keadaan rizki. Ya, keadaan Allah memberikan itu sebagai rizki ya bisa jadi hal ya. Atau untuk lebih ininya bisa dilihat di Al-Qur'annya. Tapi sementara dugaan itu, dugaan sebagai hal ya. Bisa mungkin ada kemungkinan juga maf'ul li ajri ya, tapi kalau maf'ul li ajri kan alasan ya. Ustaz, kalau hal kan harus isim fa'il isim maf'ul bukan kan? Bukan apa isim fa'il dan isim maf'ul. Masdar juga bisa, Bu. Oh, hal masdar bisa. Iya, kadang-kadang bisa ya.
Tapi nanti dicek lagi lah di Irobul Quran. Untuk memastikan bahwa itu halal maupun haji itu merujuknya harus kemana? Ada Irobul Quran, kitab Irobul Oh, Quran. Itu di kitab Irobul Quran itu ada pernah saya itu setiap kata di Irob kan, setiap kata di Quran. Jadi Itu apa, jadi apa? ya kadang kan ada perbedaan juga dalam mengirob kan. Gitu. Tapi kan kalau ya udah jadi kitab ya insya Allah itu sudah penelitian yang matang gitu ya, yang diakui gitu ya ini. Tapi dari teman ada apa ada beda. Ya, karena kalau di dalam kitab tafsir kan nggak semuanya dirobkan. Iya. Ya akan panjang, makanya kitab Irobul Quran itu sampai berapa jilid itu. Padahal cuma ngirobin kata-kata dalam Quran aja. Sampai beberapa jilid gitu. Yang punya satu jilid, Oh ada. cuma si tulisannya, Oh kecil. Ada saya dibaca. Ngasih tapi ya lumayan. Dia referensi, harus beli yang 10 jilid. Ya dari apa namanya buah-buahan itu sebagai rizki intinya. Nah di sini dijelaskan. Nah inilah ya. Jadi tafsir ini membahas secara kebahasaan kata min. Ini kan ada dua minha, min sama roti rizqo. Nah min al-ula lil goya. Ya min yang pertama maknanya itu adalah goya. Goya itu ya berarti kan hingga ataupun kalau di sini kan ayatnya ulama ruziku minha. Ya, setiap mereka diberi rizki. Ya, kalau diartikan goya, artinya kan mencapai. Ya, jadi mereka diberi rizki hingga sampai di surga, hingga mencapai meraih surga gitu ya. Itu berarti minnya goya. Ya, goya itu kan hingga atau batasan ya. Nah, sedangkan min yang kedua atau au lil tab'id ini ada beberapa kemungkinan. Nah, makanya kan dalam penentuan i'rab itu bisa beragam. Ya, jadi yang kedua litabid. Nah, kalau litabid berarti sebagian diberi rezeki dari sebagian dari surga tadi. Ya, au libayanil jinsi. Kalau libayanil jinsi itu untuk menerangkan jenisnya. Yaitu, berarti diartikan yaitu. Kalau tab itu sebagian ya, di antara misalnya. Tapi kalau libayanil jinsi itu ya yaitu secara keseluruhannya. Bahwa mereka diberi rezeki itu yaitu surga. Jadi secara keseluruhan. Itu libayanil jinsi. Nah, itu ada beberapa kemungkinan makna dari suatu huruf itu. Ya kan? Nah, pakainya mau yang mana? Itu ya ihtimal ada kemungkinan dan semuanya bisa benar gitu. Ya, makanya di Muqaddimah tafsir itu udah kita bahas Muqaddimah tafsir Juzai. Itu dikatakan bahwa Quran ini bisa dipahami dengan beragam makna. Hammalatul wujuh. Ayat-ayat Quran itu bisa menampung banyak bentuk-bentuk petunjuknya. Ya, beragam petunjuk maknanya. Nah, sedangkan yang kedua wa min asanid li bayanil jinsi yaitu jadi min samarotin ya. Jadi itu kan min yang kedua. Jadi rizkinya itu adalah ya berupa buah-buahan. Karena memang kaitannya dengan lanjutannya nanti akan mengatakan oh ini kayak di dunia kan gitu. Ya buah-buahan ya, buah-buahan ini kayak buah-buahan waktu di dunia. Min qablu, nah kenapa qablu dibaca qablu tidak min qablu? Karena mudhof ilaihnya dibuang. Jadi qablu itu menunjukkan mudhof ilaihnya dibuang. Ya asalnya min qabli dzalika. Ya, jadi didomakan. Nah, dia jadi mabni. Kalau didomakan jadi mabni ala domni. Iya. Iya, gitu ya. Dari sebelum itu, maksudnya kan ini perkataannya ya, mereka mengatakan qalu kan hadza ruzikna min qablu. Ini yang kami diberi rezeki dahulu, maksudnya di dunia, fi dunya ya. Makanya ditafsirkan ay fi dunya
Bidalil qaulihim, dengan dalil perkataan mereka, inna kunna qablu fi ahlina musyrikin. Ini di surat lain. Sungguhnya kami dahulu waktu di dunia pada keluarga kami adalah orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah. Ya, fi dunia ya, fa inna samarul jannah ajnasu samari dunia. Karena buah-buahan di surga itu sejenis dengan buah-buahan di dunia. Wa in kanat khairum minha, meskipun lebih baik darinya filmat ami dalam rasa wal mandori dan dalam pemandangan, penampilan. Ya, jadi min qablu wa utubihi mutasyabiha, dan mereka diberikan ya padanya dengan yang serupa. Ya, hi-nya itu kembali ke hadza tadi ya. Hadza ladzi utubihi mutasyabihan, yang serupa. Ya, maksudnya serupa dengan yang di dunia ya. Ayusbihu samarad dunia fi jinsi, dalam jenisnya wakil ada yang mengatakan yusbihu ba'duhu ba'dan, ya, menyerupai satu sama lain fil mandori dalam pemandangan, wa yahtalifu fil mat'ami, dan berbeda dengan dalam rasa ya. Karena memang makanya seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwa laisa ma fi dunya ma fil jannati wa ma fi dunya illal asma. Jadi kata Ibnu Abbas, tidak ada yang antara yang ada di dalam surga dengan yang di dunia itu kecuali hanya nama saja sama. Bentuknya nggak sama. Ya, bentuknya, rasanya apalagi. Jadi ketika disebut ada anggur ya di surga itu kan, iya, namanya sama dan secara jenis ya mungkin itu di anggur, itu betulan anggur gitu. Ya, walaupun misalnya mutasyabiah itu ada kemiripan, cuman kan dari segi bentuk dia lebih besar misalnya. Kemudian rasanya juga bervariasi. Makanya kan ada ya keterangan yang menyebutkan kalau kita makan anggur kan itu aja rasanya, nggak ada beda. Tapi kalau di surga itu ketika dimakan ya sekali gigit gitu, nanti gigitan yang berikutnya itu beda lagi rasanya. Iya. Nggak kebayang nih. Tidak sama, nggak bisa sama dengan apa yang di anggur sama di dunia enggak. Iya. Jadi mirip itu kan tidak harus sama ya. Pokoknya apa yang tidak sama. Wa domirul majruru ya'udu alal marzuk. Domir majrur, nah maksudnya bihi tadi. Hi-nya kembali kemana? Ya kembali kepada marzuk yang diberi rezeki tadi, hadza ladzi ruzikna. Jadi hi-nya kembali ke hadza. Ya, alladzi ya dulu alilma, yang ditunjuki oleh maknanya. Ya, nah kemudian kan ayatnya walahum fiha azwajum mutahharo, dan bagi mereka padanya ada pasangan-pasangan yang disucikan, wam fiha holidun, dan mereka padanya kekal. Nah, kata mutahharo itu disucikan. Disucikan dari apa? Minal haidi, dari haid. Jadi perempuan nanti di surga itu nggak ada haid lagi. Waqdarin nisa, dan kotoran-kotoran wanita, wasairil aqdaril lati. Nah, ini harusnya adalah la tahtassu bin nisa. Ya, dan seluruh kotoran yang tidak khusus bagi wanita, kal bauli wa ghairi, seperti kencing dan yang lainnya. Karena ya kencing kan laki-laki juga sama kencing. Kalau haid khusus bagi perempuan, haid, nifas. Apalagi nifas. Iya. Nah, jadi kotoran itu nanti nggak ada di surga, mutahharo. Tapi ini sebetulnya umum, di dalam ayat ini umum, sehingga maknanya ya tidak hanya mencakup ini, dia dibersihkan dalam segi fisik sekaligus dalam segi yang non fisik, yang rohani. Makanya wayah tamilu an yurida toharotat tibai wa thayyibal ahlaki. Ya, dan berkemungkinan ya Allah memaksudkan suci dalam tabiat, ya, karakter dan bagusnya akhlak. Ya, jadi suci dari akhlak-akhlak yang tercela, ya, sifat-sifat buruk, dan nggak ada lagi ya kata-kata kasar ataupun benci, dengki, ya, mencela dan sebagainya, menggibah, dan nggak ada lagi di surga.
Mutahharoh ya, disucikan ya. Sampai situ ada yang ditanyakan? Silakan. Kemudian terkait kalau itu ini ada yang dibuang kan? Apa? Atau bau di alifnya ada yang dibuang kan? Enggak. Dia kan fi'il madhi. Iya, bau kan? Bawah di alif itu. Mobil mati enggak? Dari film modalnya gitu kan, coba lupa. Ya itu alif ini alif lil itlaq itu atau lil tafriqah artinya kan untuk membedakan waw itu bersambung dengan fiil. Karena kalau nggak ada alif, apa bedanya dengan waw yang bersambung dengan isim? Iya. Dengan jamak mudzakkar salim misalnya. Iya. Ketika nunnya dibuang kan muslimu kan nggak ada alifnya. Muslimu misalnya. Nah kalau dengan fiil utu misalnya kafaru, amanu, amilu itu ada alifnya. Nah alif itu fungsinya untuk membedakan bahwa waw ini bersambung dengan fiil gitu. Iya. Tidak bersambung dengan isim. Untuk membedakan. Maka dia ada alif. Sering disebut alif lil itlaq atau alif lil tafriqah. Ya ini kan film mati misalnya. Kalau fiil mudhari nggak ada. Dibuang itu alif bau atau kan gitu. Iya betul. Enggak di fiil mudhari juga ada alifnya. Yang waw itu. Ada alifnya. Cuman nunnya dibuang. Nunnya dibuang gitu. Ketika nunnya dibuang, sama ditambah alif. Kalau fiil madhi mah nggak ada yang dibuang. Karena film mati. Iya. Baik, ada lagi? Ini yang respon saya buka yang Irob nih Tat, Irob Quran. Apa itu irobnya? Maf'ul bihi Ustaz. Maf'ul bisani. Maf'ul bisani. Maf'ul awal itu naibul fa'il fi'lil ruziku tuh. Dikata ruziku. Iya, tulisannya di sini. Benar nggak? Ulama ruziku minha min samarati rizqa. Oh ya, ruziku rizqon berarti ya. Iya. Oh iya betul ya. Maf'ul bih, Pak. Berarti salah tadi. Memang harus jeli sih untuk melihat irob itu. Karena ruziku rizqon, mereka diberi rizki. Kan asalnya kan Allah memberi mereka rizki. Ya kan rozaqahumullahu rizqan kan asalnya gitu. Allah memberi mereka, nah mereka maf'ul bih awal. Rizqan maf'ul bisani. Ya dihilangkan fa'ilnya jadi ruziku rizqan. Betul ya maf'ul bih. Cuman ini kan jadi terselang jauh. Terselangnya ada jar majrurnya ada 2. Apa? Ya ada jar majrurnya kan Ustadz? Iya, betul. Terselang oleh jar majrur. Ya, cukup dulu ya, insyaallah. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ke depan insyaallah hadis ya. Kita